Oke, kembali dengan saya Muhammad Tibio. Jadi pada materi kali ini kita akan belajar tentang NAT. Nah, sini ada beberapa materi itu ada sini ada 8 materi yang akan kita jelaskan dan praktekkan. Pertama ada teori NAT, kedua persiapan topologi NAT, ketiga konversi IP address, keempat konversi static routing, kelima konversi NAT ini, keenam materi kotak NAT, ketujuh konsep NAT, static versus dynamic, lalu terakhir ada konversi NAT static. Langsung kita ke materi teori NAT. Ya, sini ada definisi dari NAT. Nah, NAT ini merupakan salah satu protokol dalam satu sistem jaringan. Nah, NAT itu memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protocol yang bersifat private. IP belum terregistrasi di jaringan Internet untuk mengakses jalur Internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses Internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP publik. NAT biasanya digunakan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal dalam jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Lanjut. Nah, sini ada beberapa jenis NAT. Yang pertama ada full cone NAT atau one to one NAT. Nah, di sini paling terbuka. Setiap koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke dalam alamat publik itu tanpa batasan. Lalu yang kedua ada restrict connect, lebih aman daripada full con. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Oke, lanjut. Ada post restrict connect, sama seperti restrict con. Nah, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Lalu sistem metrik NAT. Jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Jadi, tidak ada port tetap. Setiap arah punya pesan sendiri. Lalu sini ada tipe NAT. Nah, tipe statis dan juga ada yang tipe dinamis. Oke, nah tipe statis. Nah, tipe statis ini menggunakan table routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan dan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet inside. Alamat lokalan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengembalian dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Nah, untuk mengatasi pada sini, NAT sebaran ini menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan NAT kemungkinan dan pemecahannya. Dan NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT sistem pool dan NAT sistem overload. Oke. NAT sistem pool. NAT dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanam pada sebuah dalam sorry, ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy atau selama yang nilai translasinya belum pasti. Dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama apabila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Translasi dynamic terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang seharusnya ditranslasikan dan kelompok atau pool alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyimbangan beban pada jaringan. Nah, lalu dengan sistem overloading itu menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperasikan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi sejumlah IP lokal atau internal dapat ditransaksikan ke satu alamat IP global outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP.
sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke packet outbound. Oke, mungkin segitu dari penjelasan teori NAT. Kita bisa lanjut ke materi yaitu persiapan topologi NAT. Ya, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologinya dalam satu server, tiga router, dan 100 switch, lalu ada PC. Nah, ini adalah untuk jaringan VLAN. Nah, di sini server saya gunakan dengan server, router satu saya ibaratkan dengan Google, ini ISP, ini klien, dan ini adalah klien ya. Nah, oke. Sini servernya sudah saya kasihkan IP atau IP apa atau IP jalurnya yaitu 172.16.23.1.24. Lalu untuk ke routernya 172.16.23.2/24. Lalu jalur untuk ke ISP-nya itu 10.11.10. Oh ini sorry ya typo. 10.10.10.1/30. Lalu ininya IP untuk sini untuk perawasannya 10.10.2/30. Lalu IP jalurnya untuk arah bawah adalah 11.11.330. Lalu sini IP-nya 11.2/30. Lalu di sini ada VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk VLAN 10 IP-nya adalah 12.168 10.1/24. Lalu VLAN 20 192.168.20.31/24. Nah, maksud dari topologi seperti ini untuk apa? Jadi teman-teman dalam sebuah NAT atau network orchestration kita itu tahu tentang IP public dan juga IP private, di mana IP public merupakan IP yang sudah di-advertise atau sudah didaftarkan di dalam jaringan internet. Jadi kalau kita menggunakan IP public itu pasti kita otomatis bisa mengakses internet. Tapi kalau kita menggunakan IP private seperti ini, kita tidak akan bisa mengakses akses ke server ataupun IP ke internet. Jadi kita bayangkan saja di sini server merupakan pusat data manage dari jaringan yang dikelola oleh internet, yaitu internet dihasilkan oleh SP1. ISP ini internet yang dihasilkan oleh ini kita akan mengaksesnya ke Google. Jadi kita simulasikan bahwa router di sini merupakan router Google dan di mana sebagai IP private di sini di sini klien di sini mengakses Google. Nah, gimana caranya gitu? Caranya bisa begitu, pastinya di sebuah native atau network administration. Uh, Jika dalam sebuah jaringan kita tidak IP private itu tidak bisa mengakses internet. IP public kan IP public karena internet itu berada di jaringan IP public ya. Tetap jadi IP private tidak akan mengakses internet atau IP Google di sini. Nah, oke, di mana di server ini merupakan pusat data pengelola IP internet yaitu IP Google. Nah, jadi ini adalah server punya Google dan di sini SP1 ini adalah ISP. Ada prosedur ya. Nah, ISP. Nah, ISP ini adalah langganan kita gitu kan. Dan ISP ini memiliki klien yaitu kliennya adalah router kita di mana router kita di sini klien di sini memiliki beberapa jaringan IP private. Nah, bagaimana caranya IP private yang pada jaringan yang kita miliki ini bisa masuk IP Google atau IP internet dari sini. Nah, gitu itu teman. Mungkin pemahaman mengenai topologi sini sudah cukup ya. Kita bisa lanjut ke konfigurasinya. Oke, kita bisa ke konfigurasi IP address. Sini kita bisa langsung aja buka Google CLI, lalu Linux, ya. Lalu ini bang, config, lalu PSG0/0, IPv6 172.16.23.1, lalu 255.255.255.0. Dan lalu kita G0/1, lalu 0 shutdown, lalu IP-nya ya
Itu para ke sini itu 10 titik 1. 10, 10, 10 titik 1. 2255, 255, 255, 252 karena saya 30. Bentar. Oh iya, sorry. IP N. Nah, oke, sudah. Ini kita bisa ke ISP. No, enable. Ini enable. Baik, nah, sini kita bisa diagnosis. No, no, satu kan. Lalu 10, 10. Lalu IP 10, 10, 10 titik 2. 255, 255, 255, 252. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa ke interface G001. Lalu VPN. Nggak shutdown dulu. Shutdown. VPN 11, 11, 1, 2, 5, 5. Jadi kita bisa ke file. Sini kita bisa node, label, connected. Lalu interface G0/2. Lalu 01. Dan selanjutnya bisa IP-nya yaitu 11, 11, 11, 11, 11. Sudah. Selanjutnya G0/1, 01, plus G0/1 titik 10. Encapsulation dot point IP net 192, 168, 10, titik 1, 255, 255, 255, titik 0. Nah, oke, lalu interface G0/1 titik 20 encapsulation dot 20, lalu IP address 192, 255, 255, 255, titik 0. Oke, selanjutnya kita bisa ke switch CLI, kita enable connecting. Terus ini kita bisa ke pilihan 10 interface FA02 switchboard model access, switchboard access VLAN 10, 10, lalu interface FA03. Kita menambahin ya, sorry, VLAN 20, interface FA03, switchboard model access, switchboard access VLAN 20. Belum kita bisa interface FA01, switchboard mode RAM, lalu switchboard RAM follower 10. Oh ya,
Sudah, sebenarnya kita bisa konfigurasi IP-nya di IP1, IP2. Kita desktop, IP konfigurasi, setting. Ini adalah 192.10.8.10.2. Lalu sini 192.10.8.10.1. Oke, ini IP2. 192.168.20.2. 192.168.21. Oke, jadi kita ke server, desktop, IP konfigurasi. Nah, di sini kita bisa 172.16.3.2, 255. Oke, 172.16.3.1. Oke, boleh temen. Selesai. Oke, sudah. Ini bisa kita selanjutnya bisa formatting sendiri, yaitu konfigurasi setting. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi setting meeting. Yang saja ke bisa punya di bagian juga ini atau terbuka ini. Itu OFG. Nah, kalau sudah begini kita bisa pakai router IP1. Lalu networknya ya 10.10.2 15s 2. Oh ya, saya menandai ya. Untuk ini adalah remote yang satu. Kita sebenarnya alias 1 atau autonomous 1. Lalu ini autonomous 2. Oke, remote S2. Oke, netnya ialah IP yang mengarah ke ISP yaitu 10.10.10.0. Lalu mas 5 2. Oke, ini kita IP yang untuk set 72.16.23.1. Sorry, titik kosong. Ini dipasnya 5.25 kosong. Oke, selesai. Selanjutnya kita bisa ke USB. Oke, router BGP. Lalu sini networknya 10 10 10 1. Sini jadi peluangnya ya 2. Oke, tik 1 login rumah saya sini ya ada 1. Ini sebentar, net masuk 10 10 kosong mas kosong. Sorry, 252. Ini 11 11 11 kosong 2 ini topik ini 11 masih akan sukses ya. Namun kita kali ini belum bisa pin karena kita belum bisa konfigurasi
rutinnya atau rutinnya kita bisa cek ya itu pakai residu satu dua 16 tiga tiga satu. Nah makanya sini bisa tapi kita skip kita tidak bisa karena kita belum bisa mau konfigurasinya. Oke, jadi yang bisa open kita langsung aja kita bisa lakukan command seperti ini. Kita bisa IP root IP root oke no no lagi no adalah destination lalu lagi mau default mask default gateway-nya lalu 11 berarti satu oke satunya sudah kita copy ini seharusnya sudah bisa berhasil ya sudah bisa copy. Nah, di nomor 16 23 21 ya oke sudah ini konversi data ini kita bisa bawa klien kita untuk konversi yang sebelumnya kita bisa ke sini ya bagian setlist 1 permit 1 lalu ID-nya 192.168 10 titik 0 lalu 000 titik 255 setlist 1 image 192.168.10.0.255. Oh, terus berhasilnya oke sendiri kita bisa tambahkan IP untuk ke bulan 20-nya. Nah, oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa ke IP. Nah, inside source list satu yang sudah kita ketik di sini, source access list 1. Nah, lalu interface G0/0 overload. Ini sudah segini kita bisa ke bagian interface G0/0 IP 9 outside. Ya, selanjutnya kita interface G/1 interface G0/1.10 untuk adaptan 10 ya. IP inner inside biasa itu kita kan shift 20 IP inner outside. Besoknya ya saya lupa sini suruh konversi suruh kodenya saya akan ping dulu di sini coba tes ping tapi karena saya lupa pakai apa hasil kita sini coba ping 172 16 23 titik 1. Nah, maka akan reply ya pada cintanya sudah berhasil bisa berarti di PC teman-teman sudah berhasil sudah bisa berhasil mengoping Google Keys. Bisa kita bisa ke materi selanjutnya. Dan kita akan set not static versus dynamic. Sekarang kita akan membahas mengenai versus static, yaitu static one to one bisa disebut kalau ya, biasa disebut kalau dynamic itu oh ya static itu sebutnya ialah one to one, kalau dynamic itu many to one. Kenapa disebut many to one? Karena dia memberi karena dia memberikan atau dapat mentransaksi
mengalokasikan dari banyak IP host part ke satu public saja. Jadi oh, dari banyak ke satu, tapi kalau statik dia itu kenapa bantuan? Karena memang satu IP private biasanya ditransaksikan satu IP public. Jadi setiap misalkan satu, nah ini dia gunakan untuk kontrol server. Ketika misal di sini kita tambahkan jaringan server, ketika kita memiliki yang namanya web server. Nah, bagaimana caranya internet ini dia dapat mengakses server kita yaitu atau web server kita tanpa menggunakan IP private-nya. Nah, biasanya penggunaan statik ini kenapa digunakan oleh server karena dia untuk menggunakan atau untuk konversi IP statik ini memang biasa digunakan pada server karena tujuannya atau goalsnya itu ialah bagaimana kita internet ini nanti bisa masuk web server dengan menggunakan IP public. Tapi beda ya teman-teman kalau misalkan IP public yang ini itu dia khusus untuk jaringan yang lain untuk host yang lain gitu teman-teman. Selain server, tapi untuk server kenapa khusus? Karena dia nanti akan diberikan atau langsung diarahkan ke web server. Jadi akan tampilkan di jaringan web server yang mana server ini pasti tidak dapat dikelola oleh banyak host. Server ini adalah pusat dari seluruh manajemen data web ataupun yang lainnya ataupun database yang lainnya. Jadi di sini kenapa jadi maka dari itu biasanya server ini menggunakan konsep static atau one to one. Jadi dari server IP private satu IP public. Jadi di sini kita bisa menambahkan kembali untuk seperti virtual interface teman-teman untuk konfigurasi nanti IP private kita akan menggunakan IP 11.11.12.1 untuk IP public ke IP private service setting. Ya, oke, ya kita bisa ke konfigurasinya. Kita bisa ke klien. Kita bisa ke interface G0/2 dan rusak dan oke saat itu kita bisa tambahkan API dengan berapa IP-nya yaitu 30 ya titik 1 255 titik kosong. Jika sudah seperti ini kita bisa ke server 1. Di sini kita ke bagian desktop IP konfigurasi 192.168.30.2 defaultnya 192.168.30.1. Biasanya kita bisa ke bagian service TTP TTP kalau kita indeks HTML kita ini di sini untuk bagian sininya kita bisa berubah menjadi misalkan uh, kalau seperti ini sih contohnya kita bisa set lalu yes jika sudah seperti ini set seperti bisa exit lalu kita bisa ke bagian tadi adalah konfigurasi settingnya kita bisa ke bagian klien sini kita bisa ke bagian interface hingga 0/0 lalu IP nah inside so resolusinya 0.2 lalu 11 11 11 nah oke resolusi ini kita press ke 0/0 VPN 11 11 11 2 lalu 2 5 4 4
kosong dari IP plus game plus 2 IP dan insert. Oke sudah. Jadi kita ke ISP. Ya, sekian password pun ini yang 11 itu satu dibalik itu sampai selanjutnya kita ke Google agar bisa pintar ini diubah ya BGP-nya. Ya kalau kita ulang kita akan ulang BGP-nya. Oke, BGP. Networknya itu 10 10 10 kedua mata S2 tapi kita balik lagi dengan SP-nya. Sini kita bisa ke zoom router speedboard sebelum network yaitu ini kita pakai network ya. Sini kita langsung aja ke network 11 11 11 kosong mas itu 255 255 sekitar itu kita ke bagian server ini kita ke desktop dan saya coba pilih terlebih dahulu ping bagian ini web server. Nah, ini kita bisa ketikkan IP di sini, IP server 1 IP propertinya ya. Plus plus titik 3. Nah, maka sini sudah berhasil ya, kita sudah berhasil konfigurasi yang namanya konfigurasi static versus dynamic dan juga konfigurasi not static. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari modul yang saya tes hari ini yaitu modul. Nah, maaf jika ada kesalahan saya dalam pembahasan atau kurang saya dalam pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.